Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati keberadaan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini, mari kita siapkan hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang bersyukur di hadapan Engkau. Biar malam hari ini kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang, bawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Ini pujian hati kami, ini nyanyian kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang kami terima. Terima kasih untuk semua yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Sebab Tuhan yang layak terima pujian dan penghormatan dari setiap mulut, lidah bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puja kami sembah Engkau Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Biar setiap pujian kami itu yang sampai di hadapan Engkau. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu. haleluya. Ku rasakan kehadiran Kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Angkat Layak hatiku, Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat hati kami datang menyembah, Saat ku sembah, sebab ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Kau ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu. kami rasakan, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat hati kami menyembah, Saat ku sembah, kami puji, puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar malam hari ini hati kami datang berseru, hati kami datang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak segala puji. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. sebab Engkau yang layak Tuhan. Saat ku sembah, Dan hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Segenap hati kami memuji ku nama-Mu. pandang kekudusan-Mu. Yesus, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami sembah. ku pandang kekudusan-Mu. Oh, selamanya Saat ku sembah, kami memuji puji-Mu, Yesus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang layak, sebab kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu itu yang bawa dan jawa setiap hati kami. Lebih dalam kami datang menyembah, lebih dalam kami berseru, ya Tuhan. Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Segala Mengalir atas setiap hati kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biar jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Yesus, lebih dalam kami datang menyembah Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat penyertaanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada, Terima kasih Tuhan. lebih dalam Lebih lagi dalam ku cinta Kau Yesus, Yesus. ku mengasihimu. Lebih dalam, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi Terima kasih ku Tuhan, terima cinta kasih. Kau Yesus, Kami mengasihi ku mengasihimu. Terima kasih. Yes, yes. Mari nikmati hadirat-Nya mengalir malam ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Yesus, Yesus, hadirat-Mu Tuhan biar penuhi setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan. Yes, biar kuasa-Mu mengalir. Yes, Jesus, 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 Jesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar manis Engkau dengar Tuhan nyanyian pujian pengagungan hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, amin. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Yes, amin. Nyanyian dan pujian dan pengagungan
hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kepadamu Biarlah manis Engkau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati, inilah yang ku renungkan, renungkan setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, kepadamu ya Tuhan. Yes. Ditinggikan Engkau Yesus, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, kepadamu Yesus. Yes, hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Biarlah manis kau dengar, amin. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan hanya bagi kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah semakin hari kami boleh semakin mencari Engkau dalam setiap keadaan di hidup kami, karena kami tahu
Yang memuaskan hidup kami hanyalah Tuhan, hanyalah hadirat-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan tidak ada tempat lain yang lebih menyenangkan bagi kami selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Baik ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie ya. Selamat sore, semoga Ibu dan keluarga selalu dipenuhi berkat dari Tuhan Yesus, amin. Ibu melalui WA ini saya mengirimkan kesaksian saya. Terima kasih banyak Ibu ya. Seluruh shalom juga buat seluruh pendengar Mesbah Doa. Perkenalkan, nama saya Ida dari Tangerang. Saya sudah mengikuti Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa sejak tahun 2020. Oh, berarti dari awal ya. Dan saat ini suami saya sedang dalam masa pemulihan ya, dan sempat diopnam hampir 1 bulan. Suami saya mendapat kiriman link dari Mesbah Syukur dan Mesbah Doa, awalnya itu dari grup ya. Lalu kemudian suami saya mengirimkan lagi di grup keluarga kami. Ya, waktu itu saya belum rutin mengikuti Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa. Tapi sekarang ya saya sudah rutin mengikuti khotbah-khotbah Ibu dan saya selalu download ya, dan saya dengar setiap hari. Jadi awalnya saya belum tertarik Bu, sehingga suatu saat saya mendengar doa berkat Ibu yang mengatakan ya, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, serta atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Wah, ini komplit ya saudara ya. Dan ya, doa berkat yang Ibu katakan dalam nama Tuhan Yesus, ya percaya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin. Itu Ibu katakan. Saat mendengar itu ya saya sangat tersentuh dan saya bahagia sekali. Saya ingin nama saya juga tercatat dalam kitab kehidupan dan juga keluarga saya. Sejak saat itu saya menjadi tertarik Bu untuk rutin mendengarkan channel Ibu dan sungguh saya sangat-sangat diberkati. Oh, puji Tuhan ya. Jadi dari doa berkat ya, dari kata-kata doa berkat itu Ibu akhirnya jadi terus mengikuti ya. Iya, memang sudah perlu kita berdoa supaya nama kita tercatat di sorga. Dan ya puji Tuhan Ibu, saya penyintas kanker stadium 4 sejak 7 tahun lalu. Oh, dan sudah dioperasi tapi tidak melakukan kemo. 6 bulan yang lalu kaki kiri saya mulai dari bokong sampai ke pergelangan kaki terasa sakit sekali. Dan juga kesemutan sampai saya susah untuk berjalan. Nafas saya juga tersengal-sengal akibat sudah banyak benjolan di tulang yang tumbuh di dada saya. Semua ini membuat aktivitas saya jadi sangat terganggu dan jujur Ibu, saya sering merasa iri kalau mendengar kesaksian teman-teman di Mesbah Doa yang merasakan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Sampai saya berpikir ya kapan saya bisa pergi ke gereja karena saya sakit yang amat sangat Bu. Sampai saya berpikir kapan saya bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi ya puncaknya itu dulu tanggal 24 malam Natal saya sampai tidak bisa pergi ke gereja karena merasakan sakit yang amat sangat. Saya selalu ingat ya firman Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu Debbie yang mengatakan ya bahwa kita harus datang sendiri kepada Tuhan dan sujud di kaki Tuhan Yesus. Bahwa semua hidup kita, pergumulan kita karena Tuhan selalu menunggu kita. Akhirnya ya pada malam Natal itu dulu saya menangis dan saya sujud di kaki Tuhan. Saya berdoa minta ampun atas segala saya, dosa-dosa saya yang saya perbuat selama ini ya mungkin saya sudah mendukakan hati Tuhan. Saya mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya pribadi. Dan saya juga berjanji saya mau melayani Tuhan di sisa hidup saya. Dan puji Tuhan Bu, amazing sekali ya Bu Debbie, tanpa saya sadari. Ya, ternyata tanggal 25-nya kaki kiri saya sembuh total. Tidak terasa sakit sama sekali, bahkan juga sesak saya sembuh.
Ya beberapa hari kemudian saya perhatikan bahkan benjolan-benjolan di tulang di dada mulai berkurang. Puji Tuhan Bu, ya Tuhan tuh luar biasa dalam karya dan kebesaran Tuhan. Sungguh ya tidak dapat terselami dan terpikirkan secara logika, sungguh-sungguh ajaib. Luar biasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya Bu, kuasa dan pertolongan Tuhan sangat-sangat nyata saya rasakan. Saya semakin yakin bahwa pengharapan dan penyerahan pada pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan mengecewakan. Sungguh merupakan hadiah Natal saat itu yang terindah ya, yang saya bisa terima sepanjang hidup saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus ya, dan biarlah kiranya teman-teman di Mesbah Doa juga suatu hari akan menerima mujizat yang dari Tuhan. Demikian kesaksian saya, mohon maaf Bu ya kalau panjang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus juga. Terima kasih buat Ibu Debbie sebagai ibu rohani saya yang selalu menguatkan dan membuat saya diubahkan jadi sampai sekarang ini melalui khotbah-khotbah Ibu. Saya doakan semoga Ibu tetap sehat dan diberkati dalam pelayanan supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, saya sudah beberapa kali kirim WA, mungkin terlalu banyak yang masuk jadi belum sempat terbaca. Iya ya. Memang saya minta maaf saudara kalau ya banyak WA yang tidak terbaca karena memang yang masuk itu ribuan ya. Jadi ya harap maklum ya, ini kirimnya sudah dari Januari lalu, ya Bapak kan ini dikirim ulang lagi ya. Saya baru bisa buka ini. Memang ya, jadi ya saya bersyukur banyak sekali yang mendengar Mesbah Doa sehingga nomor ini ya melampaui ya kemampuan kita untuk menjawab satu persatu. Jadi saya juga minta maaf kalau yang konseling mungkin tidak bisa dijawab satu persatu, tapi selalu saya anjurkan untuk cari Tuhan saudara, karena waktu kita cari Tuhan, ya kita mencari firman Tuhan, bahkan kalau ada masalah, ya kalau bisa nggak usah konseling, datang sama Tuhan saja, baca Alkitab karena semua jawaban atas persoalan pergumulan kita ada dalam firman Tuhan. Ya itu juga yang saya lakukan dulu. Saya bersyukur ketika saya jadi Kristen, saya nggak bisa konseling sama siapa-siapa, saya nggak bisa cari pendeta, ya saya nggak bisa cari siapapun, ya hanya di kamar baca Alkitab, berdoa, menangis ya. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Ya puji Tuhan, Roh Kudus menjadi mentor rohani saya, Tuhan Yesus menjadi ya tempat saya bernaung, Roh Kudus itu penolong, penghibur, dia guru bagi kita. Ya, tetapi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia lah ya yang akan menemukan. Makanya saya selalu bilang jangan cari pendeta tapi carilah Tuhan ya. Iya, terima kasih buat kesaksiannya sudah dikirim. Maaf baru terbaca, ini sudah beberapa kali dikirim terus ya, tapi tidak menyerah loh ya. Terima kasih Ibu. Tadi Ibu siapa yang sudah kirim Mesbah Doa ini? Ibu Ida dari Tangerang ya. Kita doakan Ibu sembuh sempurna karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Iya, dan hari ini kita sampai di Mazmur 119, sekarang ayat 41, kemarin sudah sampai di ayat 40, dan sekarang kita masuk ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Ya, pemazmur berkata bahwa kiranya kasih setia Tuhan mendatangi aku. Ya, dan keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Ya, dia berkata Tuhan biarlah ya kasih setiamu mendatangi aku ya. Seperti kesaksian malam ini yang berdoa, ya Tuhan saya sering dengar orang-orang bersaksi disembuhkan, kapan kira-kira saya bisa sembuh. Ya tetapi jangan pernah menyerah saudara, tetaplah berharap dan tetaplah mencari Tuhan sebab Dia tepat pada waktunya. Ya, dan pemazmur berkata supaya aku dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mencela aku sebab aku percaya pada firman-Mu. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ayat 43, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ya, dikatakan ya janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ya, pemazmur mau selalu untuk mengucapkan firman Tuhan dari mulutnya sebab dia percaya dan sangat berharap pada hukum-hukum Tuhan, kepada firman Tuhan.
Ayat 44, aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada pegangan hidup yang bisa memberikan kita kekuatan selain dari firman Tuhan, saudara. Biarlah firman itu menjadi pegangan dalam hidup kita, apapun keadaan kita mau tetap percaya dan setia untuk mengiring Tuhan. 45, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ya pasti akan hidup di dalam kelegaan, saudara. Ya, orang yang menjadikan firman Tuhan sandaran hidupnya, ya bahkan kemarin kita sudah baca waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita dengan memberi kelegaan. Karena sebenarnya dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi, yang kita butuhkan nomor satu itu adalah kelegaan. Karena kalau kita diberi kelegaan, maka kita akan kuat, saudara, untuk menanggung setiap beban yang kita pikul. Ayat yang 46, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Ya, jadi penulis ini berbicara, saudara, tentang bagaimana mentaati hukum, ya, tentang bagaimana kita ini mentaati firman Tuhan, ya, dan kita melihat, saudara, bahwa bertentangan dengan yang sering kita kira bahwa mentaati hukum-hukum Allah itu menghambat atau membatasi kita. Seringkali kita pikir bahwa kalau kita taat pada firman Tuhan, aduh itu sangat membatasi kita, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Padahal yang sesungguhnya terjadi bahwa ketika kita mentaati firman Tuhan, justru kita ini dimerdekakan dari dosa, dari segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya ada orang yang berkata, saya itu enggak mau Bu, terlalu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nanti apa? Ya nanti, waduh kalau sudah terlalu sungguh-sungguh ikut Tuhan, nanti saya nggak boleh rokok, nggak boleh judi, nggak boleh dugem, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya karena itu sangat kalau orang itu sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka membatasi kebebasannya. Kayaknya tidak merdeka. Saya bilang justru kalau engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kau dimerdekakan dari judi, dari rokok, dari dugem, dari berzina. Ya karena itu sebenarnya adalah ikatan yang harus dimerdekakan. Tapi banyak orang takut, saudara, nggak mau dekat-dekat dengan Tuhan karena aduh nanti saya nggak boleh begini lagi, nggak boleh bikin dosa lagi. Ya jadi itu yang kadang-kadang saudara, kita berpikir bahwa Allah itu menghambat dan membatasi kita. Tapi justru sebaliknya, ketaatan itu akan membebaskan kita. Ya, ketaatan itu akan memerdekakan kita dari segala dosa sehingga kita ini bisa menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya, kita menjadi sama seperti Kristus. Kenapa Kristus turun sebagai manusia? Supaya ada teladan yang akan diikuti oleh manusia. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada gambaran, ada teladan Kristus yang harus kita contoh. Dan Kristus memang terbukti tidak berbuat dosa, saudara. Ya, dengan mencari keselamatan dan pengampunan dari Tuhan, kita memiliki kebebasan dari dosa dan akibatnya adalah kita ini tidak ada lagi rasa bersalah, intimidasi yang selalu menekan kita. Ya, dengan mengikuti jalan Tuhan, kita justru memiliki kebebasan untuk bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, saudara ya. Dan di sini dikatakan, saudara, ya, dia nggak malu untuk membicarakan tentang peringatan-peringatan Tuhan bahkan di depan raja-raja. Aku hendak bergemar dalam peringatan-peringatanmu itu yang kucintai. Ya, pemazmur berkata, aku cintai itu peringatan Tuhan. Aku cintai itu firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai firman dan terus berusaha untuk melakukannya? Ya, ayat 48, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur berkata bahwa dia menaikkan tangan kepada Tuhan, ya, kepada firman Tuhan yang dicintainya, bahkan dia akan merenungkan semua firman Tuhan dan ketetapan Tuhan. Orang yang suka merenungkan ketetapan dan firman Tuhan, hidupnya itu pasti berbeda, saudara ya. Ayat 49, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Ayat 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya, pemazmur berkata, di dalam kesesakan, di dalam persoalan, penghiburan kita hanya satu, bahwa
janji Tuhan itu akan menghidupkan kita. Mari saudara, kita mau terus percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan, karena firman Tuhan itu ya lebih dari hidup bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan firman Tuhan itu berkuasa, dan ketetapan Tuhan itu membawa segala sesuatu keajaiban dalam hidup kita. Karena itu tetaplah pegang firman Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami, Engkau yang menentukan langkah-langkah hidup kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberikan kami kelegaan firman-Mu yang sanggup membebaskan setiap kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia di mezbah doa, mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu. Biarlah Tuhan pertemukan kami, biarlah kami berharap hanya terus kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan sanggup memerdekakan hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat mezbah doa, mereka yang sedang dalam persoalan, masalah yang berat, masalah keuangan, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Kami tahu ketika kami melibatkan Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan asal kami mau bertobat sungguh-sungguh. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan tertutup. Bagi setiap saudara yang sakit malam ini, angkat tangan-Mu saudara, baik engkau ada di rumah atau di rumah sakit. Mari imani dan percaya bahwa kesembuhan dari Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan melakukan kehendak yang terbaik atas hidup kita. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lautan Tuhan tercurah buat Indonesia. Hujan pertobatan tercurah. Indonesia boleh diselamatkan, dibangkitkan, dan dijauhkan dari murka Allah. Biarlah keselamatan daripada Tuhan boleh sungguh-sungguh terjadi atas bangsa dan negara kami ini Bapa. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo Gibran, dengan roh takut akan Tuhan. Semua jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan turun buat bangsa kami. Tuhan yang mencengkeram bangsa ini. Dijauhkan dari bangsa kami segala pemberontakan, pertikaian, kerusuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Indonesia, tanahnya, udaranya, lautnya, pertanian, perkebunan, pertambangannya. Tuhan memberkati semuanya agar Indonesia boleh menjadi negara yang memberkati negara-negara yang lain. Berkati juga semua bangsa-bangsa Tuhan di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi sehingga orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kita tetap kuat, tetap setia untuk mengiring Tuhan dalam segala perkara, sebab Tuhan baik. Shalom dan Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya